berdirinya pondok. Pondok ini mulai pertama pembangunan tahun 2017 awal. Tahun 2017 awal. Adapun tanahnya yang pertama kita beli itu 20 kali 100 ya. Iya. Kemudian selanjutnya 20 kali 100. Jadi untuk luas keseluruhan yang ada satu bidang ini 40 kali 100. Nah, itu 40 kali 100 itu dibeli dengan tanah, dibeli dengan uang pribadi. Artinya kepemilikan tanah bukan milik yayasan, resmi mutlak milik pengasuh, milik Al Habib Husin Al Qadiri, milik beliau pribadi. Dan pondok ini pun dibangun oleh beliau dengan uang pribadi. Beliau tidak ada minta sumbangan baik kepada masyarakat, kepada murid-murid beliau, ataupun kepada pemerintahan, ataupun kepada pengusaha-pengusaha yang ada di Kabupaten Kota Waringin Barat. Kalau beliau membangun dengan uang pribadi beliau, kemudian ada masyarakat yang ingin berpartisipasi menyumbang katakanlah mungkin menyumbang semen, menyumbang bahan, menyumbang apapun, beliau terima. Tapi kalau untuk meminta, beliau tidak meminta. Karena beliau di Panglanbun kurang lebih tahun 1996 sampai detik ini beliau tidak pernah sekali-kali pun meminta-minta, baik secara terang-terangan maupun secara sindir. Sistem pembelajaran kita mengacu kepada sistem kitab kuning. Nah, artinya apa itu kitab kuning? Apa itu pesantren modern? Pesantren modern dan pesantren tradisional atau klasik. Nah, itu yang kita dapat informasi kemarin dari Kemenak. Pondok pesantren klasik atau tradisional itu mengacu kepada sistem kitab kuning. Itu semua kitab dan pelajaran diserahkan kepada pondok, jadi pondok yang mengaturnya. Adapun sistem pondok pesantren modern, mereka berada di bawah kurikulum naungan Kemenak dan mereka ada pendidikan formal. Itu beda antara tradisional dan modern. Santri kita dari tahun pertama kita pembelajaran awal itu tanggal 24 Juni tahun 2019, santri kita kurang lebih 50 orang. Tanggal 24 Juni tahun 2020 itu kurang lebih 50 orang, jadi 100 orang. Nah, saat ini kita tahun ajaran baru 2021-2022 hanya menambah sekitar 30 orang. Jadi kalau di total semua kurang lebih 130 orang. Jadi kita insya Allah masih belum. Kenapa? Karena kita ini notabene kan baru 2 tahun jalan. Nah, ini masuk tahun ketiga. Jadi kita masih membenahi manajemen pendidikan yang ada di dalam akademik kita, masih kita benahi. Insya Allah mungkin suatu saat kalau berhasil ya tidak menutup kemungkinan mungkin ada pengembangan, apakah mungkin ke putri, apakah ke putranya kita tambah. Selama ini tadi berbicara masalah jumlah santri 130, kan timbul pertanyaan kenapa sedikit santri kita? Karena kita menyesuaikan kapasitas asrama tempat tidur dan ruang belajarnya. Jadi kita anak-anak tidak perlu kita jejali dengan mereka berdesak-desakan. Sedangkan di dalam satu asrama kita itu ada 14 anak, ranjangnya tingkat 2, berarti ada 7 ranjang. Jadi biar mereka merasa nyaman, ventilasi udara buat masuk. Nah, teman-teman di luar, tugas mereka belajar, karena orang tua kan biar tidak sia-sia mengongkosi, ya fokuslah kepada belajar. Fokus kepada belajar, tunaikan kehendak orang tua sampai mereka berhasil. Mungkin orang tua tidak meminta lebih daripada anak, hanya itu yang mereka inginkan, melihat anaknya sukses dan berhasil.